Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi keempat ini pada mata kuliah ekologi manusia, baik untuk kelas A maupun kelas B, bisnis, kita akan bahas tentang bagaimana hubungan antara aktivitas manusia dengan perubahan sistem alam. Ya. Minggu lalu kita sudah bahas secara konsepsi bagaimana sistem alam dan sistem manusia. Hari ini kita akan kaitkan bagaimana keterkaitan aktivitas manusia dengan perubahan sistem alam. Subtopik bahasannya ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Kita cermati kembali apa itu sistem alam, bagaimana komponen-komponen dalam lingkungan alam, dalam konteks pemanfaatannya nanti. Kemudian bagaimana sebenarnya interaksi sistem manusia dan sistem alam, terutama dari sudut dinamiknya. Dan bagaimana perubahannya, kemudian secara khusus terkait dengan hubungan sistem ekonominya. Ya, dan bagaimana konsepsi barang pribadi dan barang publik ini terkait dengan permasalahan yang sudah Anda bahas di dalam masyarakat suku terasing, bagaimana masyarakat merasa direbut barang miliknya, ya katakanlah seperti itu. Wilayah hutannya diambil. Gimana sebetulnya konsepsi barang dalam konteks ekologi seperti ini, ya? Betulnya statusnya bagaimana, konfliknya seperti apa, itu yang akan kita bahas dan bagaimana permasalahannya. Jadi ini kuncinya, ya, kunci bicara tentang sistem alam. Kita tidak memahami ekologi, tapi kita memahami konteks ekologi dalam konteks sistem alam karena dia berinteraksi dengan sistem lainnya. Kalau ekologi saja, ya, dia hanya bicara tentang stok, apa yang ada di alam. Jadi sistem alam itu, katakanlah kita bicara sistem alam yang seimbang, seperti itu misalnya, ya, bahwa di dalam satu gambaran sistem alam gambar ini misalnya, ini terjadi sebuah harmoni hubungan antar di dalamnya, antar makhluk hidup di dalamnya, berinteraksi dengan hukum fisika dan hukum biologis di sini. Ya, ada keragaman di dalamnya, ada interdependensi di dalamnya, ada hubungan yang saling tergantung antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Sehingga ada konsep kelestarian, konsep keberlanjutan dalam sistem alam ini. Sistem alam ini adalah suatu sistem stok yang kalau satu stok hilang, maka akan mempengaruhi sirkulasi sistem alam itu sendiri. Itu yang harus kita pahami, konteks sistem alam. Komponen dalam lingkungan alam. Jadi dalam konteks ekologi manusia kita melihatnya mereka sebagai sumber daya. Lingkungan ekologis itu sumber daya. Ada yang bisa diperbaharui, ada yang tidak dapat diperbaharui. Ya, ini kalau yang diperbaharui Anda sudah memahami ini. Apa yang ada di dalam ekologi atau ekosistem tersebut ada sejumlah makhluk hidup, ya, ragam, apakah itu tumbuhan, mikroorganisme, binatang dan sebagainya, itu bisa habis, ya kan? Ya, habis dalam arti tidak habis, artinya bisa terdegradasi, maksudkan, dan dia bisa kembali lagi. Ya, tergantung bagaimana upaya untuk mengembalikan lingkungan alam tersebut. Tapi ada juga sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Secara fisik dia tidak bisa, ya, tidak bisa diperbaharui. Secara fisik tidak bisa kembali lagi dengan mudah. Ya, suatu sumber daya yang sudah ditambang, dieksploitasi, batu bara, uranium, minyak, bahan baku minyak dan sebagainya. Kalau sudah diambil, dia tidak akan demikian cepat kembali lagi atau langsung kita disebut sebagai tidak bisa diperbaharui lagi. Kalau sudah habis, kalau sudah dieksploitasi, dimanfaatkan, dia habis, ya kan? Tapi ada juga sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, tapi dia dapat didaur ulang, artinya dapat dipakai berulang-ulang karena dia tidak habis, pemakaiannya tidak habis. Ya, minyak kalau sudah kita pakai, kita
masukkan ke mobil kita, kita hidupkan mobil kita, hilang dia. Unsur minyaknya hilang. Tapi kalau emas ya kita pakai ya nggak habis-habis. Ya, terdaur ulang, berubah bentuk dia. Ya, berubah bentuknya ya. Dari emas perhiasan menjadi emas yang bentuk lain. Ya, itu ada itu. Dia sumber daya tidak dapat diperbaharui tapi dia juga tidak langsung punah. Dia bisa terdaur ulang, bisa dipakai untuk dimanfaatkan dengan berbagai lainnya. Ada juga sumber daya yang tak dapat diperoleh itu terbatas, ya, dia menyediakan jasanya yang diperbaharui, ya, terbatas tapi jasanya bisa lebih. Seperti apa ini? Ini contohnya kita bicara sumber daya lahan, kita nggak bisa membuat lahan baru, ya kan? Begitu lama kalau sudah rusak, tapi dia bisa dimanfaatkan, ya, jasa, ya kan, pemanfaatannya bisa berubah terus, ya kan? Bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Dia sifatnya terbatas. Ya kan? Nah, interaksi antara sistem manusia dan sistem alam. Dari gambaran ini kelihatan bahwa ya, sistem alam itu sumber daya bagi sistem manusia. Ya, biosfer, sistem alam ini merupakan sumber daya bagi kehidupan manusia. Nah, gambaran ini memperlihatkan apa yang akan terjadi jika sumber daya ini tidak ada. Human sphere ini tidak bisa ada. Ya kan? Manusia tidak akan dapat bertahan tanpa lingkungan yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya kan? Manusia, sistem manusia menghasilkan buangan-buangan. Kalau buangan-buangan ini tidak bisa membangun kembali ketersediaan sumber daya alam yang diperbaharui, ya, yang diperbaharui, bukan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, terutama sumber daya alam yang bisa diperbaharui yang mendukung kehidupan manusia. Nah, interaksi inilah yang harus dijaga untuk memenuhi keberlangsungan hidup manusia. Itu yang kita pahami. Jadi pada saat Anda bicara tentang masyarakat suku terasing, ya, dia sudah biasa hidup di laut, katakan sumber daya laut. Inilah interaksi antara masyarakat suku Akit, ya, suku laut dengan sumber daya di hutannya. Mereka kedua sistem itu berinteraksi sehingga bisa langgeng. Sekarang kalau misalkan ada cerita tentang suku ini makin lama makin punah. Kenapa? Karena ketersediaan sumber daya alamnya tidak mendukung lagi. Ya kan, bakau tempat berpijahnya ikan, berkembang biaknya ikan sudah rusak. Nah, mereka nggak bisa hidup lagi dari sumber daya bakau yang ada ini. Mereka harus berlayar semakin jauh. Tadinya dekat-dekat dengan kehidupannya, makin jauh. Jumlah populasinya semakin rendah. Nah, ini merupakan interaksi sistem alam, sistem manusia yang terganggu. Karena ada gangguan terhadap sumber daya alamnya. Nah, kalau kita mengganggu ketersediaan sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam akan mengganggu bagaimana sistem manusia. Jadi manusia beraktivitas, ya kan, membentuk perubahan alam. Nah, bagaimana ini harus kembali menjadi sistem alam yang baik lagi? Apa aktivitas yang harus terjadi dalam hubungan antara aktivitas manusia dengan sistem alam? Harusnya dia bersifat timbal balik, ya, timbal balik. Ya. Artinya manusia tidak hanya memanfaatkannya, tetapi juga mengembalikan, ya, mengembalikan kondisi sistem alamnya. Coba lihat kalau misalkan kita lihatnya secara terpisah, ya. Pertama kita lihat sistem manusia dalam konteks pemanfaatan tadi, ya. Nah, ini yang Anda belajar ekonomi bisa melihat gambaran ini. Bagaimana, ya, manusia, kebutuhan manusia, keluarga itu sebagai demand. Sementara produsen pabrik menghasilkan barang. Ini terjadi proses ekonomi, sistem ekonomi yang terjadi sudah yang ini yang Anda pahami. Ya kan? Keluarga manusia menerima upah karena keluarga manusia bekerja.
dalam sistem supply, dia terima upah, ya kan? Menerima upah, karena bekerja dia terima upah. Sistem manusia juga membeli barang dan jasa, barangnya balik ke sini, tapi uangnya kembali, ya kan? Ada uang. Ini sistem ekonomi. Coba bayangkan kalau di sini ada sumber daya alam. Sumber daya alam mengolah ini, pabrik ini. Kalau yang ada cuma sistem ekonomi pemanfaatan, ini kan sistem ekonomi pemanfaatan dari alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia harus bayar terhadap barang yang dibelinya, terhadap barang yang diproduksi oleh pabrik. Ini sistem ekonomi. Imagine kalau di sebelah kiri ini ada alam yang terus dieksploitasi, dimanfaatkan, yang ada cuma proses ekonomik ini saja. Nggak ada proses ekonomik yang berhubungan dengan alamnya. Ya, so, kalau ini terjadi, maka ini yang kita katakan makin lama sumber daya alam yang diproduksi oleh sistem supply ini makin lama makin habis. Ya kan? Sementara demand semakin lama semakin besar karena pertumbuhan jumlah penduduk. Pabrik makin lama makin banyak untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Sumber daya alamnya bagaimana? Sumber daya alam yang diambil dari alam diolah di dalam pabrikasi seperti ini hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia demand. Nah, ini, ya. Interaksi ini yang harus disempurnakan dalam konteks hubungan antara sistem alam dan sistem manusia. Bagaimana hubungan ini? Ya kan? Alam menyediakan bahan baku, ya kan? Alam menyediakan bahan baku yang diproses di manufacture atau pabrik seperti ini untuk kebutuhan manusia, masyarakat. Masyarakat mendapatkan upah membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh pabrik ini. Ya. Nah, kalau arus yang ini bahan bakunya, limbah yang dihasilkan dalam sistem hukum ekonomi ini kembali ke alam. Kalau limbah yang ini hilang, tidak termanfaatkan dengan baik oleh sistem alam tidak lagi mampu menyediakan bahan baku untuk ini. Nah, ini akan langgeng sistem hukum ekonomi ini kalau alam terus tersedia menyediakan bahan baku yang diperlukan. Kalau makin lama ini semakin sedikit, ya kan? Baik, harus ada yang dikembalikan oleh sistem hukum ekonomi ke alam sehingga terjadi arus balik. Jadi ini harus terjadi arus timbal balik. Tidak boleh cuma satu arus saja sebagai sebuah eksploitasi. Harus ada arus yang timbal balik. Ampasnya, ya kan, dijadikanlah pupuknya atau segala macam limbah harus kembali alam, harus dijamin keberlanjutannya menghasilkan bahan baku untuk pabrikasi untuk mendukung sistem ekonomi bisa berputar terus. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa terjadinya soalan masyarakat asing karena ada persoalan pendefinisian wilayah barang publik. Ya. Publik, masyarakat menganggap itu miliknya, kemudian swasta dengan konglomerasinya dengan pemerintah mungkin merebut hak masyarakat, ya kan? Akhirnya menjadi hak pribadi, jadi perusahaan-perusahaan menjadi barang pribadi. Justru masyarakat terasing yang masuk ke wilayah tersebut dianggap sebagai pelanggaran, padahal itu dulu milik nenek moyangnya. Katakanlah seperti itu. Inilah konflik terhadap persoalan hak terhadap barang ekonomi itu. Hubungan ini, ya kan, sistem ini adalah sistem hubungan ekonomi yang terjadi di dalam pendefinisian perebutan hak-hak ulayat terhadap sumber daya alam itu karena adanya pendefinisian. Nah, ini konflik inilah. Konflik inilah yang membentuk persoalan masyarakat suku terasing makin lama makin terpinggirkan. Ya kan, dia yang mendefinisikan sebagai wilayah-wilayah tersebut sebagai hak ulayatnya ternyata dianggap sebagai hak negara. Hak negara kemudian diberikan kepada swasta. Nah, swasta menganggap itu sebagai barang pribadinya.
Tidak boleh ada orang yang masuk ke wilayahnya. Nah, ini yang konflik dalam wilayah adat ya. Oke, itu nggak terlalu penting yang ini. Ya. Jadi kita kembali ke gambaran tadi, bagaimana persoalan kerusakan, pencemaran dan sebagainya itu karena ada hubungan antara sistem alam dan sistem ekonomi yang tidak seimbang, ya tidak seimbang. Sistem ekonomi memanfaatkan sistem alam menghasilkan limbah yang tidak termanfaatkan kembali untuk alam menjadi harmoni, diversity, sustainable. Sistem ekonomi bergerak mengeksploitasi sumber daya alam yang merusak. Nah, ini yang harus dijaga hubungan dalam sistem ekonomi. Nah, selanjutnya saya akan minta Anda memahami bagaimana masyarakat lokal memanfaatkan sumber daya alam. Sebelum kita bicara masyarakat modern, ya, sistem ekonomi modern memanfaatkan sumber daya alam, itu yang jadi kasus sekarang. Banyak sekali sistem modern memanfaatkan sumber daya alam, itu hanya merusak. Ada masyarakat lokal, indigenous people, sudah mempunyai sistem ekonomi, sistem sosial ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam. Atau kita sebut indigenous knowledge. Ya. Pada materi sesi sebelumnya kita bicara tentang bagaimana masyarakat terasing bertahan demikian lama karena mereka mempunyai tata kehidupan yang membangun keberlanjutan, hubungan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusianya, sistem alam dengan sistem manusianya. Nah, hutan tetap lestari di bawah pengawasan masyarakat hutan, ya kan? Itu karena adanya sistem katakanlah kepercayaan lokal, indigenous knowledge dalam pemanfaatan hutan. Saya katakan misalnya contohnya, masyarakat lokal itu sebenarnya mereka punya aturan menebang batang pohon itu harus yang mana yang tidak boleh dipotong. Kalau mereka harus menebang pohon itu untuk tujuan apa? Harus apa upacara adat yang harus mereka lalui? Macam-macam. Itu sistem indigenous knowledge yang sebetulnya sangat punya kearifan dalam membangun hubungan antara sistem ekonomi dan sistem alam. Kayunya boleh dimanfaatkan tetapi terbatas asal keberlanjutannya bisa. Nah, sistem modern lah yang sebetulnya memanfaatkan sumber daya alam itu untuk keberlanjutan sistem ekonomi tapi tidak mengembalikan sistem alam. Ini yang kita bahas ya. Nah, minggu depan, kita diskusilah nanti ya setelah presentasi ini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk topik kita. Setelah ini kita berdiskusi dan juga akan menentukan bagaimana topik praktikum selanjutnya. Demikian saja. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.